warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Fitria Larasati dari Fakultas Usuluddin dan Dakwah dengan Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Di sini saya merupakan mahasiswa baru dari IAIN Kediri, dan di sini saya merasa sangat bangga menjadi mahasiswa dari IAIN Kediri. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu filsafat. Mungkin sebagian dari kita masih belum mengerti apa itu filsafat. Seperti saya sendiri sebelumnya, saya merasa bingung apa itu filsafat. Terus karena saya itu masih baru mendengar istilah filsafat ini, karena memang saya sebelumnya itu dari lulusan SMK, dan di SMK dulu saya belum pernah diajarin mengenai filsafat, apa itu filsafat dan bagaimana itu filsafat. Kemudian kemarin kita diberi penjelasan mengenai pengertian dari filsafat tersebut, dan alhamdulillah saya sudah mengerti sebagian, dan di sini saya akan berbagi ilmu mengenai pengertian dari filsafat tersebut. Dan di sini nanti saya akan menjelaskan pengertian filsafat secara etimologi, istilah, dan terminologi. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologi. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo yang berarti love atau cinta, dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian filsafat secara etimologi berarti suatu penjelasan yang mendekati kebenaran dengan penuh kebijaksanaan. Yang kedua, pengertian filsafat menurut istilah yang bermakna berpikir menggunakan logika yang bersungguh-sungguh dengan mencari kebenaran yang paling terdekat. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwasanya pendapat si A dan si B ini merupakan pendapat yang salah. Tidak bisa, karena pada dasarnya semua pendapat itu benar dengan tingkat kebenarannya masing-masing. Tidak ada pendapat yang salah, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Seperti kita mendeskripsikan bentuk rumah, pasti bentuk rumah yang dideskripsikan si A dan si B merupakan tidak sama. Pendapat A dan B itu tidak sama. Misalkan kayak bentuk rumah itu ada yang tingkat, atau yang gimana, atau yang biasa, atau yang persegi panjang, atau yang persegi seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa pendapat dia itu salah, karena dia membuat pendapat seperti itu menurut pandangannya sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan bahwa pendapat si A dan si B itu salah, karena mereka menyebutkannya dari sudut pandangnya masing-masing dengan tingkat kebenarannya masing-masing. Jadi di sini filsafat itu kita harus berpikir secara logika. Jadi kita itu tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa itu salah. Itu salah. Sebelum kita berpikir kita langsung menyimpulkan itu salah. Tidak begitu. Dan terkadang perbedaan pendapat di sini bisa menimbulkan kayak sifat kita itu menyalahkan orang lain, mudah menyalahkan orang lain, seperti kamu salah karena kamu nggak sama dengan si dia, pendapat kamu dan si dia itu tidak sama, itu sangat salah. Jadi setiap pendapat orang-orang itu memiliki tingkat kebenarannya masing-masing, tidak ada pendapat yang salah, karena mereka berpendapat dengan sudut pandangnya masing-masing, seperti itu. Dan yang ketiga, pengertian filsafat secara terminologi, yang berarti berpikir secara radikal atau menyeluruh dengan logika yang mendalam dan bersungguh-sungguh. Jadi sama seperti yang sebelumnya, bahwa kita itu harus mengumpulkan pendapat si A, B, C, D, itu kita kumpulkan dulu. Jadi tidak bisa kita langsung menyimpulkan bahwa menyimpulkan suatu kebenaran hanya dengan satu sudut pandang saja. Itu tidak bisa. Jadi kita itu harus mengumpulkannya dulu, terus berpikir secara radikal. Jadi itu kita berpikir secara menyeluruh. Jadi kita kumpulkan dulu pendapatnya, terus baru kita pikir bagaimana kita pertimbangkan. Misalkan dari sudut pandang A, B, C, D itu kita kumpulkan, terus baru kita pertimbangkan mana yang paling mendekati kebenaran, bukan yang paling benar, karena yang paling benar itu tidak ada. Paling tidak itu yang paling mendekati kebenaran, dan tidak ada, seperti yang saya tegaskan di awal tadi, tidak ada pendapat yang salah, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dengan tingkat kebenarannya masing-masing, seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan di sini bahwasannya filsafat itu mengkaji suatu masalah dengan beberapa sudut pandang dengan merenungkan kebenaran yang paling terdekat. Jadi tidak bisa kita simpulkan suatu masalah itu hanya dengan satu sudut pandang saja, itu tidak bisa, karena kita itu hidup dengan orang lain ya. Jadi kayak
setiap orang itu pasti memiliki sudut pandang dan pendapatnya masing-masing. Mungkin tidak semuanya bisa mengungkapkan pendapatnya, misalkan kayak usul-usul gitu, tidak semuanya bisa mengungkapkan, mungkin cuma beberapa. Tapi sebenarnya mereka punya, dan sebenarnya pendapat mereka itu juga tidak salah, tetap benar dengan tingkat kebenarannya masing-masing, seperti itu tadi yang saya jelaskan. Terus dengan mempelajari filsafat ini diharapkan kita itu bisa menjadi orang yang berpikir secara utuh. Jadi kita itu tidak bisa menyimpulkan suatu masalah hanya dengan satu sudut pandang saja. Jadi itu kita harus mengumpulkannya, seperti yang saya jelaskan tadi, mengumpulkan beberapa sudut pandang, baru kita simpulkan apa keputusan dari permasalahan itu tadi. Dan kita sebagai mahasiswa itu diharapkan bisa menjadi mahasiswa yang berpikiran utuh. Jadi tidak hanya cuma satu sudut pandang saja, tidak. Jadi harus utuh, menyeluruh. Dan jadi saat kita terjun di masyarakat, kita itu bisa menjadi orang yang tidak mudah menyalahkan orang lain. Terus kita bisa menghargai orang lain, dan kita itu bisa lebih bijak dalam menyelesaikan suatu masalah. Dan dengan adanya filsafat tadi, itu bisa menjadi suatu kebenaran yang utuh, bukan yang paling benar, itu tidak, tapi menjadi suatu kebenaran yang paling utuh. Karena di dalam keputusan tadi itu kita mempertimbangkan dari beberapa sudut pandangnya masing-masing, jadi utuh gitu. Jadi nggak ada keberatan antara sisi A dan sisi B. Di sini saya contohkan seperti saat kita mendeskripsikan kursi. Nah, pasti setiap orang beda-beda mendeskripsikan kursi. Seperti mungkin ada yang bilang kursi itu ada pegangannya, terus ada rodanya, terus ada apa itu yang di belakang itu kayak yang buat bersandar itu, mungkin kayak gitu. Itu mereka yang berpendapat seperti itu kan nggak salah, itu nggak salah. Dan pendapat mereka pasti nggak sama yang satu dengan yang lainnya. Seperti itu yang saya bilang tadi. Jadi tidak semua pendapat itu tidak ada yang salah, dan pendapat itu benar dengan tingkat kebenarannya masing-masing, seperti itu. Jadi filsafat ini kayak mengajarkan kita bahwa kita itu harus berpikir secara menyeluruh. Kita itu tidak bisa menyimpulkan hanya dengan satu sudut pandang saja. Jadi kita itu harus mengumpulkan pendapat-pendapat yang lain, kita kumpulkan dahulu, terus kita renungkan, kita diskusikan, terus baru kita bisa menyimpulkannya, dan hasilnya itu tadi, hasil dari kesimpulan tadi merupakan suatu kebenaran yang utuh, seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Misalkan ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada masukan sangat diperbolehkan, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar, dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.